Hai 2020. Tak terasa kita sudah berada di hari terakhir di tahun 2020 ya. Ingat gak pertama kali waktu baru mau masuk awal tahun 2020? Ingat gak apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, dan ingatkah apa yang kita inginkan di tahun 2020? Apakah saat ini ekspektasi berjalan sesuai dengan realita? Saya rasa hampir semuanya jawabannya adalah tidak. Karena di tahun 2020 ini banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Banjir, longsor, gempa bumi, kematian banyak orang secara mendadak, dan sampai saat ini adalah pandemik yang masih terus menghantui seluruh umat manusia di seluruh dunia. Terus apa guys? Apakah kita akan mempersalahkan Tuhan gitu? Yang katanya tahun 2020 ini adalah tahun berkat, yang katanya tahun ini adalah tahun rahmat, yang katanya tahun 2020 ini adalah tahun mujizat dan lain-lainnya. No, itu bukanlah jalan yang terbaik. Ketika kita mempersalahkan Tuhan, ketika kita mempersalahkan keadaan, itu tidak akan pernah merubah apapun. Sakit hati, iri hati, kecewa, sama juga merasakan hal yang sama. Tapi itu tidak akan kita merubah apapun. Satu yang harus kita sadari, kalau Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayon. Dan di video kali ini gue nggak akan review barang dulu, gue nggak akan bagiin tutorial dulu. Tapi di video kali ini sesuai dengan opening video tadi, kalian boleh melihat kira-kira opening tadi sedikit menceritakan soal tahun 2020. Nah di video kali ini gue mau sedikit menceritakan pengalaman gue di tahun 2020. Nah semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang pengen terjun di dunia YouTube ataupun hal-hal yang lain lagi, biar semoga boleh termotivasi lihat video ini. Jadi gue hanya mau bagiin cerita sedikit doang. Sebenarnya ada beberapa barang sih yang akan gue review. Salah satunya lensa Sigma 16mm untuk Sony 6400 untuk tahun 2021, dan tutorial-tutorial mengenai streaming juga. Tapi gua mau tahun 2021 gua mau dibuka juga dulu dengan video seperti ini. Buat kalian yang mungkin gak suka mau nonton video seperti ini karena gak ada tutorial ataupun review, boleh di skip aja, nanti nonton di video selanjutnya. Gua akan nge-review barang. Oke, jadi ini nggak pakai skrip ya guys, gue ngomong aja apa yang ada di pikiran gue. Ini nggak pakai skrip doang, ini nggak pakai skrip sama sekali. Jadi tahun 2020 tuh merupakan tahun yang walaupun bisa dikatakan itu pandemik, banyak hal yang nggak enak juga, tapi secara pribadi yang gue rasakan tahun 2020 khususnya di dunia YouTube, gue mendapatkan banyak hal atau banyak keuntungan juga dalam dunia YouTube. Karena gini guys, gue mulai YouTube itu tahun 2019 akhir di bulan Desember. Dan gue mulai itu gue bingung mau buat konten seperti apa. Gue mulainya dari cover lagu, main musik, ceramah, vlog-vlog juga, bahkan hal-hal juga tentang basket. Gue mulai seperti itu dan pingin tentunya
pingin dapatkan subscriber dan juga viewers yang banyak tentunya. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa bulan gue main YouTube, kayaknya channel gue nggak progres guys. Ada sih progres tapi aduh dikit banget. Sehari ketambah 1 subscriber aja gue udah senang. Itu bayangkan, sehari ketambah 1 subscriber aja gue udah senangnya. Wah minta ampun, wah tambah 1 subscriber, wah. Tapi kalau gue lihat coba bandingin dengan channel-channel yang lain, wah channel mereka kayaknya berkembang banget. Baru beberapa bulan udah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Alhasil seiring bulan-bulan pertama gue main YouTube, gue tuh sempat down karena channelnya hanya seperti ini doang. Wah gimana nih mau mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam jangka waktu 1 tahun kan. YouTube kan kasih batas waktu kan 1 tahun untuk mencapai syarat untuk monetize-nya, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Tapi seiring berjalannya waktu, karena gue sempat berpikir seperti ini, lu kan main YouTube itu bukan untuk cari duit ya, maksudnya memang sih ada motivasi juga buat dapat duit, tapi bukan itu untuk fokus utamanya. Tapi dapat pikiran seperti ini, lu kan main YouTube itu untuk bagiin apa yang lu tahu, dalam tanda petik untuk menjadi berkat buat orang lain yang di luar sana. Nah akhirnya gue iya juga sih, gue coba bagiin tutorial mengenai aplikasi smartphone, gue bagiin tutorial mengenai apa saja yang gue tahu khususnya di bagian multimedia. Dan hal itu ternyata mengundang daya tarik buat banyak orang juga mulai tiba-tiba suka dengan channel yang dengan konten-konten yang gue bagikan. Awalnya mencapai 100 view itu sangat sulit, tapi seiring berjalannya waktu 100 view itu cukup mudah untuk didapat. Malahan salah satu video gue yang awalnya sempat booming soal WhatsApp itu, sempat booming itu sampai 5.000, 6.000, 7.000 bahkan 10.000 viewers. Waktu itu ya gue udah bangga banget, sampai 10.000 dan jam tayangnya berkembang pesat. Nah dari situ gue mulai semangat lagi untuk bikin konten, terus bikin konten, ngebagiin tutorial dan lain sebagainya. Alhasil di bulan Juni atau Juli, gue lupa juga, pokoknya di bulan Juni atau Juli channel gue dimonetize akhirnya ya, puji Tuhan, channel gue dimonetize mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan hal itu sangat mudah, dalam tanda petik ya, sangat mudah, karena gue udah melewati proses yang namanya susah dulu, maksudnya susah dulu untuk mencari viewers dan mencari subscriber. Karena gue sempat berpikir gini guys, waktu pandemik datang, gue sempat berpikirnya seperti ini, gue mau ambil keuntungan di tengah pandemik, ambil keuntungannya dalam tanda petik ya. Ada hal-hal yang gue harus bagiin kepada teman-teman di luar sana soal yang ada di masa pandemik seperti ini. Nah karena kebetulan lagi work from home, streaming dan lain sebagainya, gue taunya dikit banget, bukan pinter ya, hanya dikit, tapi gue bagiin apa yang sedikit itu gue bagiin. Nah akhirnya karena sedikit itu gue terus belajar konsumsi dari channel-channel luar maupun dari dalam negeri. Kalau di Indonesia ada Emfalme Studio, ada Heri Kiswanto, ada Mirsa Kaisar, dan di luar negeri juga gue coba search mengenai streaming. Akhirnya gue konsumsi ilmunya dan gue terapkan di channel gue bagiin dengan cara yang berbeda dengan mereka tentunya, walaupun esensinya sama, tapi gue bagiin dengan cara gue sendiri. Dan alhasil itu berhasil, channel gue dimonetize, pinnya gue request kurang lebih 2 bulan tiba-tiba terima, dan verifikasi nomor rekening dia selesai. Dan sampai di detik ini jadi semangat lagi buat main YouTube karena hal demikian ya. Malahan gue dapat beberapa email endorse barang, contohnya kan seperti ini mikrofon ini gue di endorse dari Vivine. Gue kaget juga sih kenapa bisa di endorse, karena yang endorse langsung dari pabriknya langsung di China waktu itu. Gue kaget mereka email pakai bahasa Inggris. Awalnya kan nggak percaya, tapi setelah gue kirim dan lain sebagainya, bercakap-cakap dengan mereka kirim linknya, gue langsung percaya. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya. Siapa sih gue, channel yang baru seribuan subscriber pada waktu itu, dan tiba-tiba dapat endorse. Tiba-tiba juga dapat kiriman email dari Involve Asia. Bagaimana kalau pakai link dari mereka untuk kalau setiap barang yang gua review dan lain sebagainya, dapat info, dapat bantuan. Kalau kalian pakai seperti ini nanti dapat keuntungan ini, dapat email juga dari ini dari itu, dan berdampak juga dalam kehidupan gua sehari-hari. Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang di bagian Sulawesi Utara, khususnya di bagian Manado sini, nonton video-video dari gua, akhirnya mereka mempercayakan job-job juga kepada gue. Mereka, Len streaming dong di sini, Len streaming dong di perusahaan ini, Len streaming dong di sini gini dan lain sebagainya. Job-job wedding, job-job juga hal-hal yang lain, buat iklan dan lain sebagainya. Akhirnya mulai terbuka
pelan-pelan. Dan tahun 2020 thanks banget pokoknya. Thanks banget untuk tahun 2020. Banyak hal juga yang gue alami. Tentunya kalau mau ucapkan terima kasih ya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, thank you banget. Dan buat kalian semua para subscriber, para viewer setia yang menonton, ya thank you banget. Apalagi yang masih menonton sampai detik ini ya, karena gue udah bilang kalau nggak suka mungkin karena video ini boleh di skip aja. Tentunya thank you banget buat kalian semua, karena tanpa Tuhan dan tanpa kalian gue nggak akan sampai di titik ini ya. Gue nggak akan sampai di titik ini. Jadi awal tahun 2021 harapan gue mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Semoga pandemi ini juga tetap berlalu dan setiap rezeki dimudahkan, lebih sukses lagi, dan banyak hal juga yang kita harapkan dalam setiap kehidupan kita. Oke? Jadi pesan singkat juga buat kalian yang baru mau memulai, buat nggak peduli seumurnya berapa, yang penting mulai aja dulu. Buat kalian yang baru mau mulai YouTube atau baru mau mulai hal-hal yang lain, nggak peduli mau alat apa sih yang kalian gunakan dan lain sebagainya, mulai aja dulu. Gue juga hampir lupa alat pertama yang gue gunakan tuh, gue hanya menggunakan handphone. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba gue mulai upgrade kamera, pakai Canon waktu itu kan, Canon M50. Tiba-tiba sekarang upgrade lagi ke Sony A6400, upgrade lensa, dan ada beberapa lensa yang udah gue beli, upgrade peralatan YouTube, upgrade peralatan untuk streaming. Wah, kalau kalian mau lihat ini, ruangan ini penuh dengan kabel-kabel, banyak banget kabel. Khususnya untuk di streaming ya, banyak banget, karena gue pakai untuk ngejob juga. Walau untuk ngejob juga ya, dari situ penghasilan tambahan. Oke? Jadi buat kalian ya mulai aja dulu, nggak usah pikirin apa kata orang, nggak usah pikirin peralatan yang kalian punya, tapi mulai aja dulu. Nanti kalau kalian benar-benar serius, seiring berjalannya waktu pasti akan progres, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, ataupun sebaliknya nggak ada hasil yang akan mengkhianati usaha. Jadi mulai aja dulu. Oh iya, tetap semangat buat kalian, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap jaga daya tahan tubuh biar di tengah pandemi seperti ini kita juga tetap sehat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian dari gua Valentino Terakhir, pamit undur, dan God bless you guys. Yups.